Pemilihan Presiden 2024 kembali menjadi sorotan media asing. Debat calon presiden tak hanya menuai atensi masyarakat tanah air. Sejumlah media asing juga turut memberitakan panggung debat untuk kontestasi politik 5 tahunan ini. Media asing yang memberitakan panasnya panggung debat perdana capres yakni Reuters. Media asal Inggris ini memasang artikel dengan judul "Para Calon Presiden Indonesia". A man considered in the running to become Indonesia's next president is former governor of Jakarta, Anies Baswedan, and it's a delight to welcome him. It is a sign that our government is taking you very seriously and your potential presidential bid. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak Saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia, bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Media asing sorot Anies Baswedan di Pilpres. Sebut ini, Jakarta, CNBC Indonesia. Perkembangan yang terjadi dalam pemilihan Presiden Pilpres RI 2024 mendatang terus diberitakan media asing. Tak terkecuali, gerak-gerik salah satu kandidatnya seperti Anies Baswedan. Kantor berita ternama yang berbasis di London, Reuters, melaporkan bagaimana calon presiden capres yang juga mantan gubernur DKI Jakarta itu bersaing ketat dengan kandidat lain, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Bagaimana pula perubahan menjadi jualan Anies? Apa yang kami tawarkan adalah perubahan, mengembalikan kehidupan masyarakat ke jalurnya, kata Anies dalam wawancara dengan media tersebut setelah kampanye di provinsi terpadat di Indonesia, Jawa Barat, dikutip Senin tanggal 8 Januari tahun 2024. Menurut Reuters, konsep mengusung janji perubahan ini muncul di tengah kekecewaan sebagian masyarakat Indonesia terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai cawapres dari Prabowo. Ini dianggap sebagai upaya mempertahankan pengaruhnya ketika ia meninggalkan jabatannya. Janji perubahan ini muncul di tengah kemarahan banyak masyarakat Indonesia, termasuk pejabat senior pemerintah, atas apa yang mereka lihat sebagai upaya Presiden Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, untuk mempertahankan pengaruhnya ketika ia meninggalkan jabatannya setelah 1 dekade berkuasa, muat media itu. Pada bulan Oktober, Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh ipar laki-laki Jokowi, mengubah kriteria kelayakan pemilu, sehingga memungkinkan putra presiden untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dari pasangan Prabowo. Keputusan tersebut memicu kekhawatiran akan kembalinya nepotisme dan politik patronase yang menjadi ciri pemerintahan mantan Presiden Soeharto selama puluhan tahun. Tambahnya, sebagai anggota partai yang berkuasa,
PDIP, Jokowi awalnya tampak mendukung Ganjar, namun kini secara implisit mendukung Prabowo, seorang jenderal kontroversial yang merupakan mantan menantu Soeharto. Muat Reuters lagi. Disebut pula bagaimana Anies berharap bisa menduduki posisi kedua dalam Pilpres putaran pertama. Ini akan memaksa pemilu dilanjutkan ke putaran kedua, khususnya bila tak ada yang mampu mendapat suara mayoritas. Petik 2. Anies akan berharap untuk menarik pendukung Ganjar, tambah media itu. Meski demikian, Reuters juga menyoroti bagaimana politik identitas dimainkan Anies. Ini terlihat dari partai pendukungnya dan membuat minoritas meragukannya. Meski menganut Islam moderat, Anies dikritik karena kedekatannya dengan kelompok Islam garis keras, sehingga meningkatkan momok politik identitas di Indonesia, muatnya. Meskipun merupakan rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia secara resmi merupakan negara sekuler dan memiliki komunitas Kristen, Hindu, Buddha, dan komunitas lainnya yang cukup besar. Tambah media itu, dukungan partai politik Islam konservatif dan progresif telah membantu Anies dalam survei. Namun jika kelompok minoritas tetap tidak yakin, hal itu mungkin akan merugikannya dari jabatan presiden. Tulis Reuters lagi mengutip peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute di Singapura, Made Supriyatma. Media asing sorot Anies Baswedan di Pilpres. Sebut ini, Jakarta, CNBC Indonesia. Perkembangan yang terjadi dalam pemilihan presiden Pilpres RI 2024 mendatang terus diberitakan media asing. Tak terkecuali, gerak-gerik salah satu kandidatnya seperti Anies Baswedan. Kantor berita ternama yang berbasis di London, Reuters, melaporkan bagaimana calon presiden Capres, yang juga mantan gubernur DKI Jakarta itu bersaing ketat dengan kandidat lain, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Bagaimana pula perubahan menjadi jualan Anies? Apa yang kami tawarkan adalah perubahan, mengembalikan kehidupan masyarakat ke jalurnya, kata Anies dalam wawancara dengan media tersebut setelah kampanye di provinsi terpadat di Indonesia, Jawa Barat, dikutip Senin tanggal 8 Januari tahun 2024. Menurut Reuters, konsep mengusung janji perubahan ini muncul di tengah kekecewaan sebagian masyarakat Indonesia terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai cawapres dari Prabowo. Ini dianggap sebagai upaya mempertahankan pengaruhnya ketika ia meninggalkan jabatannya. Janji perubahan ini muncul di tengah kemarahan banyak masyarakat Indonesia, termasuk pejabat senior pemerintah, atas apa yang mereka lihat sebagai upaya Presiden Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, untuk mempertahankan pengaruhnya ketika ia meninggalkan jabatannya setelah 1 dekade berkuasa. Muat media itu. Pada bulan Oktober, Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh ipar laki-laki Jokowi, mengubah kriteria kelayakan pemilu, sehingga memungkinkan putra presiden untuk mencalonkan